Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 MIPA 3 SMAN 1 Singaparna. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas kelompok di mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan dengan guru pengajar Ibu Sinta Fitriani SPD. Kami dari kelompok 4 terdiri dari 9 orang anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini, yaitu saya sendiri, Revalino Adrianto Putra, nomor absen 29, Gianti Tresna Nabila, nomor absen 12, Hardiansyah Arsanata, nomor absen 13, Muhammad Fasya Raspati, nomor absen 19, Najwa Salsabila, nomor absen 24, Nanda Aulia Nurhaliza, nomor absen 25, Nebia Zahra Pamela, nomor absen 27, Sri Mutia Dewi, nomor absen 32, dan Vina Amelia, nomor absen 35. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang manfaat break even point dan perhitungan break even point rupiah. Apa itu break even point? Break even point atau BEP atau juga disebut titik impas adalah suatu teknik analisa untuk mempelajari hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, keuntungan, dan volume kegiatan. Break even point juga didefinisikan sebagai posisi suatu perusahaan atau bisnis, baik lokal maupun internasional, di mana perusahaan atau bisnis tersebut belum mendapatkan keuntungan, namun tidak juga merugi. Adapun manfaat analisa BEP adalah yang pertama, untuk mengetahui jumlah penjualan minimum yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Yang kedua, untuk menentukan berapa jumlah penjualan yang sebaiknya diperoleh agar mendapatkan keuntungan yang direncanakan. Yang ketiga, untuk menaksir seberapa tingkat produksi yang harusnya ditetapkan agar mendapatkan keuntungan. Yang keempat, untuk menjaga dan mengukur penjualan serta tingkat produksi yang tidak lebih rendah dari BEP. Yang kelima, untuk menganalisis perubahan harga pokok, harga jual, dan besarnya tingkat produksi hasil penjualan. Yang keenam, sebagai alat perencanaan tingkat produksi sekaligus penjualan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Tiga, perhitungan break even point atau BEP. Dalam menyusun perhitungan BEP, terlebih dahulu kita menentukan elemen-elemen yang ada di rumus BEP. 1. Fixed cost atau biaya tetap adalah biaya yang dikeluarkan untuk menyewa tempat usaha, pegawai, mesin, dan lain-lain. Biaya ini merupakan biaya yang harus kita keluarkan meskipun kita tidak menjual barang sama sekali. 2. Variable cost atau biaya variabel adalah biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan kita dalam menjalankan usaha. Biaya variabel ini jumlahnya berubah-ubah tergantung pada kegiatan yang kita lakukan. Misalnya saja, kita harus membayar biaya distribusi atau jika ada barang yang diproduksi, membayar komisi, nota penjualan, biaya komunikasi kepada pelanggan. 3. Harga penjualan, yaitu harga yang kita tetapkan untuk kepada pembeli. 4. Kontribusi margin per unit adalah jumlah keuntungan yang kita dapatkan ketika kita menjual produk kita. Beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dalam menghitung BEP diantaranya, yang ke-1, harga jual produk harus tetap. Yang kedua, hanya pakai satu jenis produk. Jika lebih dari satu jenis MAA, maka dapat pakai analisis BEP tersendiri untuk produknya. Yang ketiga, produksi harus stabil. Yang keempat, semua biaya besaran produksi dapat diukur secara nyata atau fakta dan data yang realistik. Ada dua jenis perhitungan BEP. Yang ke-1, BEP unit, yaitu data jumlah unit produk yang harus dicapai pada titik impas. Yang kedua, BEP rupiah, yaitu data jumlah penjualan yang harus dicapai pada titik impas. Cara mendapat titik impas melalui perhitungan terhadap berapa rupiah nilai penjualan yang harus diterima. Jika jumlah penjualan ada di bawah angka BEP, maka perusahaan merugi. Begitu pula sebaliknya. Rumusnya adalah BEP sama dengan FC per 1 dikurangi VC dibagi P.
BEP yaitu break even point atau titik impas. VC fixed cost atau biaya tetap. VC variable cost atau biaya variabel. P price per unit. Break-even point adalah titik impas yang mengacu pada jumlah pendapatan yang diperlukan untuk menutup total biaya yang sudah dikeluarkan dalam jangka waktu tertentu, baik biaya tetap maupun biaya variabel. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menghitung break-even point. Rumus break-even point bisa dihitung dengan mempertimbangkan faktor biaya dan pendapatan. Fungsi break-even point adalah sangat vital untuk keberlangsungan perusahaan. Sekian dari kami kelompok 4. Terima kasih dan mohon maaf bila terdapat kesalahan dan kekurangan pada video yang telah kami sajikan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.